Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, teman diskusi kamu. Siapa lagi kalau bukan kutipan motivasi? Seperti biasanya, teman-teman, saya ingin mengawali pembicaraan kita kali ini dengan sebuah doa. Sebuah doa supaya kamu, dimanapun kamu mendengarkan suara saya kali ini, kamu adalah orang yang sudah banyak praktek dan sudah mengalami banyak kemajuan dan semakin banyak kemajuan dalam hidup kamu. Ya, karena kamu semakin banyak praktek pastinya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal praktek, kayaknya nggak mungkin ya kalau materi kutipan motivasi diberikan tanpa adanya praktek. Betul nggak? Kali ini kita akan mempraktekkan sebuah hal yang berhubungan dengan sebuah kekuatan. Kekuatan yang bisa jadi kamu sebenarnya sudah pernah dengar, tapi jarang dibahas. Karena jarang dibahas, kayaknya hal ini kurang menjadi bagian dalam hidup kamu. Padahal nih ya, hal ini sangat penting sekali seandainya kamu mau mempraktekannya dalam hidup kamu sehari-hari. Hal apa itu, Mbak? Hal yang akan kita bahas kali ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kekuatan di balik rasa pasrah. Tapi pasrahnya saya kasih tanda kutip ya. Nah, kok rasa pasrahnya dikasih tanda kutip kenapa ya Mbak? Nah, itu dia yang akan kita bahas kali ini. Sebuah kekuatan yang bisa dibilang kekuatan bersumber dari rasa pasrah. Tapi rasa pasrah yang saya maksud adalah rasa pasrah yang positif. Penasaran kan? Coba sekarang begini. Saya tanya dulu sama kamu ya. Kamu pernah nggak sih, pernah dengar nggak dari orang-orang yang mengatakan, aduh mbak kayaknya gue udah putus asa. Gue pasrah aja deh kalau kayak begini caranya. Pernah nggak? Pernah nggak kamu dengar kalimat seperti itu? Kalau kamu seandainya sering mendengar kalimat seperti itu, saya pun sering mendengar kalimat orang mengatakan pasrah. Tapi faktanya teman-teman, bahkan mungkin juga kamu pasti tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan rasa pasrah. Kebanyakan orang, mereka salah menafsirkan rasa pasrah sehingga nasibnya pun bukan menjadi nasib yang lebih baik. Tapi justru nasibnya pun malah menurun karena mereka salah mengambil tindakan yang berhubungan dengan pasrah. Nah, sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu, teman bicara kamu, membuka cakrawala pikiran kamu yang berhubungan dengan perasaan pasrah. Dan kamu pun insya Allah dengan izin Tuhan bisa terbuka ya pikirannya mengenai perasaan pasrah yang paling tepat. Kalau saya bicara rasa pasrah yang tepat berarti ada juga ya Mbak, rasa pasrah yang tidak tepat atau salah. Ya jelas ada. Begini-begini, kalau saya mengatakan pasrah, kebanyakan orang pasrah itu selalu diidentikan dengan rasa putus asa. Bener nggak? Betul kan? Betul nggak sih? Kalau kita pasrah, kayaknya udah dibilang, aduh gue putus asa dan pasrah aja deh. Padahal itu sebuah penafsiran yang salah. Nah, pasrah yang paling benar adalah seperti ini teman-teman. Pertama, pasrah yang salah adalah pasrah yang kamu katakan tanpa kamu melakukan usaha apapun. Kamu katakan pasrah padahal ngapa-ngapain juga belum. Nah, contohnya gimana ya Mbak pasrah yang salah? Pasrah yang salah yang tanpa usaha seperti ini. Aduh, gile kan ya? Gue hari ini ujian. Gue ujian belum belajar nih. Aku pasrah deh. Jadi dapat nilai berapa aja. Nah, itu pasrah yang salah tuh. Kamu belum belajar, mau ujian. Kamu mengatakan udah pasrah. Itu pasrah yang salah. Pasrah yang seperti ini
Percaya atau enggak, ini paling sering terjadi dalam hidup kamu. Benar nggak? Kalau kamu belum ngapa-ngapain, belum melakukan usaha apa-apa, tiba-tiba kamu mengatakan pasrah deh gue. Akhirnya apa? Nasib kamu bukannya bagus, malah jelek nilai ujian kamu. Bukannya bagus, malah jadi ancur. Itu pasrah yang salah. Pasrah yang tanpa usaha. Nah, ada lagi nih, pasrah yang salah yang nomor dua. Pasrah yang nomor dua yang salah adalah pasrah yang nerimo. Waduh, nerimo. Apa sih ku, Mbak? Itu sebuah sikap di mana kamu menerima perbuatan zolim orang lain atas dasar pasrah. Contohnya begini, misalnya kamu seorang istri. Kamu seorang istri punya suami tukang mukulin kamu. Ya, kamu dipukul, kamu ditendangin, kamu diinjak-injak, kamu merasa, aduh pasrah aja deh gue punya suami kayak gini. Kenapa? Abis gue udah telanjur cinta sih sama dia, abis gue udah telanjur punya anak sih sama dia. Itu adalah pasrah yang salah, teman-teman. Ya mungkin kamu bawahan, kamu punya atasan, kelakuannya kurang ajar. Kamu punya gaji belum dibayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tiba-tiba pas ditanya, kok nggak terima gaji sih mbak? Kamu dengan enaknya menjawab, aduh gue pasrah aja deh, pasrah. Yang namanya juga karyawan bawahan mau gimana lagi? Itu pasrah yang salah teman-teman. Pasrah yang salah alias pasrah yang nerimo. Ini yang membuat kamu harga dirinya turun serendah-rendahnya dan inilah pasrah yang salah. Nah sekarang kalau kita bicara soal pasrah yang salah ya mbak, gue udah jelas. Nah sekarang tolong jelasin dong, pasrah yang paling benar itu seperti apa? Ya pasrah kalau kita lakukan kita malah dapat profit atau benefit atau manfaat gitu. Ada nggak jawabannya? Ada banget. Pasrah yang levelnya paling tinggi. Tolong ya, dengarkan baik-baik. Pasrah yang levelnya paling tinggi adalah berserah diri. Titik. Berserah diri. Sebuah kekuatan yang mengandung kepasrahan, tapi sebenarnya dia tidak bisa dibilang pasrah yang salah berserah diri. Berserah diri itu ada pasrahnya, cuman nilainya lebih jauh lebih tinggi dibandingkan kita sekedar pasrah. Nah, sekarang kamu adalah orang yang beruntung teman-teman. Siapapun kamu di sahabat kutipan motivasi, yang lama ataupun yang baru. Kamu adalah yang beruntung. Kenapa? Karena di video ini, di audio ini, saya akan langsung menjelaskan teori berserah diri yang benar. Gimana sih yang benar? Nah, seperti ini. Sekaligus nanti kita praktek ya teman-teman. Kamu adalah manusia yang beruntung pokoknya. Nah sekarang sebelum kita praktek cara berserah diri yang benar, saya ingin memberikan sebuah gambaran kenapa berserah diri itu memiliki kekuatan yang powerful. Bahkan bisa dibilang berserah diri inilah bahan bakar doa supaya doa itu cepat terkabul. Kenapa? Ya berserah diri biasanya saya sebut juga dengan kekuatan melepaskan. Ini adalah sebuah kegiatan yang powerful. Kenapa bisa menjadi powerful? Jawabannya adalah begini teman-teman. Dalam hukum semesta alam ini terdiri dari energi. Seperti yang saya bilang di video-video yang lalu. Nah, energi yang kita keluarkan kalau kita ngotot nih, pengen banget doa dikabulin. Kita ngotot, energi yang keluar itu jelek. Bahkan bisa dibilang sinyalnya lemah. Nah, kalau sinyalnya lemah, otomatis alam semesta dengan izin Tuhan akan membuat doa kamu itu jauh lebih lama terkabul dibandingkan kalau sinyalnya kuat. Nah, pertanyaannya nih, gimana cara kita memperkuat sinyal doa supaya doa kita itu jadi lebih terkabul? Caranya adalah dengan berserah diri. Betul, berserah diri. Inilah yang memperkuat sinyal doa kamu supaya doa kamu cepat terkabul. Berserah diri itu apa sih, Mbak? Berserah diri itu intinya kamu meminta kemudian dan kamu melepas tanpa syarat. Sekali lagi, berserah itu intinya kamu meminta. Betul, kamu berdoa, kamu meminta. Tapi kemudian kamu melepas apa yang kamu minta tanpa syarat. Waduh, aneh dong. Gue udah minta, gue udah berdoa, kok dilepas tuh? Maksudnya gimana? Toh gini kebanyakan orang kalau berdoa dia ngotot, kapan nih doa gue dikabulin? Gue pengen jodoh gak dapat-dapat, gue pengen kaya gak kaya-kaya. Gue pengen kerja gak dapat-dapat. Kalau kamu ngotot, semakin kamu ngotot sekali lagi ya, semakin kamu ngotot doanya, semakin lama doa itu terkabul. Sekali lagi,
Semakin kamu doanya ngotot, semakin lama doa itu terkabul. Itu rahasianya. Kok bisa begitu? Karena ketika kamu ngotot, sinyal energi kamu dalam meminta doa itu lemah. Itu adalah jawabannya. Nah, sekarang kalau kita tahu kekuatan berserah diri ini adalah kekuatan berserah yang powerful. Kenapa? Karena kalau kamu bisa mempraktekkan kekuatan berserah diri ini dengan baik, saya jamin ini yang bisa membuat doa kamu cepat dikabulkan oleh Tuhan. Nah, tapi begini, dengarkan dulu baik-baik. Saya punya informasi yang penting yang mungkin juga membuat kamu sedikit ketampar. Ini faktanya adalah begini, kalau saya mengatakan doa kamu terkabul oleh Tuhan, belum tentu doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu adalah doa yang kamu mau loh. Sekali lagi, belum tentu doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu adalah doa yang kamu mau. Lah, kok begitu? Karena selalu ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang terbaik. Sekali lagi, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang terbaik dan terbaik. Itu belum tentu sesuatu hal yang kita mau, tapi pasti yang terbaik. Itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Itu rahasia. Ajaib dari sifat kebijaksanaan Tuhan yang maha bijaksana. Nah, sekarang tanpa basa-basi seperti janji saya akan langsung mengajak kamu praktek bagaimana supaya kamu bisa menjadikan kekuatan pasrah, tanda kutip, alias berserah diri ini sebagai sebuah kekuatan yang bisa langsung dengan izin Tuhan mengabulkan apa yang kamu mau. Caranya gimana? Nah, sekarang kita praktek yuk. Sebelum kita praktek, saya ingin membagi cara ini menjadi 3 bagian. Supaya cara ini berhasil, kamu harus melakukan 3 segmen atau 3 ritual. Yang pertama adalah kamu berdoa. Yang kedua, kamu berterima kasih atas apa yang saat ini kamu sudah punya. Dan yang ketiga, baru kamu lepaskan. Sekali lagi, berdoa, terima kasih, dan lepaskan. Nah, caranya bagaimana? Ayo kita praktekin. Pertama, seperti biasa, sebelum kita praktek, tolong ambil posisi duduk yang nyaman. Sekali lagi, saya mengharuskan kamu untuk duduk kalau memang kamu sambil tiduran, ya nggak masalah. Tapi kalau berdiri, tolong duduk. Sekarang cari posisi duduk yang paling nyaman buat kamu, kita akan praktek. Ya, silakan duduk dulu. Oke, sekarang saya minta kepada kamu, pilih salah satu doa yang ingin kamu cepat terkabul. Pilih satu doa aja dulu yang ingin cepat terkabul. Nah, setelah kamu memilih doa itu, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya agar saya bisa berdoa menggunakan teknik ini dan kalau benar, pasti hasilnya pun luar biasa ya. Kita praktek saja ya. Saya akan memberikan contoh seolah-olah saya ingin sama Tuhan dilancarkan rezekinya untuk membayar hutang. Nah, bagi kamu yang punya kebutuhan lain, nanti kata-kata kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan ya. Jadi tidak perlu sama, tidak masalah. Yang penting intinya sama. Sekarang kamu pejamkan mata kamu terlebih dahulu. Kemudian kamu ikuti kata-kata saya. Ingat di bagian doa, bisa kamu ganti dengan doa yang kamu mau ya. Nah, sekarang kita berdoa yuk. Kamu katakan begini, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini saya adalah hamba-Mu yang sampai detik ini masih sabar untuk terus meminta kepadamu. Hamba-Mu yang masih sampai detik ini tetap menunggu jawaban dari doa-doa hamba kepadamu. Ya Tuhan, saya ingin sekali memiliki sebuah uang yang banyak agar saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya sampai lunas. Tolong ya Tuhan, tolong berikan saya banyak uang agar saya bisa melunasi semua hutang piutang saya sampai lunas. Saya juga bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepada saya selama ini. Rezeki itu sangat luar biasa baik untuk saya. Karena dengan rezeki itu, saya masih bisa makan, saya masih bisa bersedekah. Dan dengan rezeki itu, juga saya bersyukur karena masih bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan saya. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur atas rizki yang sudah Engkau berikan kepada saya. Terima kasih, dan terima kasih. Tolong kabulkan doa saya ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Lepaskan.
Habis itu lepasin, kamu nggak usah ngomong apa-apa. Kamu nggak usah ngarep apa-apa. Lepasin. Kalau kamu melakukannya seperti apa yang saya katakan tadi, hati kamu akan merasa lega. Leganya kenapa? Karena selama ini sepertinya kamu berdoa, kamu lupa bersyukur. Kebanyakan orang berdoa, pengen ini, pengen itu. Tapi dia lupa mensyukuri nikmat Tuhan yang sebenarnya dia sudah dapatkan selama ini. Nah, kata syukur yang saya pakai sebagai penutup doa tadi, itu powerful loh. Jadi kamu doa apa yang kamu mau, setelah kamu doa apa yang kamu mau, kamu tutup dengan syukur mengenai sebuah hal yang sudah kamu dapatkan yang berhubungan dengan apa yang kamu minta tadi. Contoh, kamu minta jodoh, jangan lupa bersyukur bahwa mungkin ada loh orang-orang yang selama ini sayang sama kamu. Syukuri mereka yang telah hadir dalam hidup kamu, yang menyayangi kamu. Kalau kamu minta rezeki, jangan lupa bersyukur akan rezeki yang sebenarnya sudah ada dalam hidup kamu selama ini. Jadi, apapun yang kamu doakan, tutup dengan terima kasih atas apa yang sudah kamu terima dan habis itu kamu lepaskan. Selepas-lepasnya. Itu namanya berserah diri. Nah, kekuatan ini akan memberikan efek yang dahsyat ketika kamu benar-benar bisa berserah diri atau melepas apa yang kamu doakan tadi dengan kelepasan yang total atau kelepasan yang penuh. Kalau kamu masih nunggu, hati-hati. Bisa jadi itu yang akan memperlambat terkabulnya doa kamu. Gak usah mikirin apa-apa setelah kamu berdoa dan bersyukur tadi. Pasrahkan semuanya kepada Tuhan dalam bentuk berserah diri secara penuh kepada rencana Tuhan. Yang pastinya terbaik untuk kamu. Kamu nggak usah nanya kapan terkabulnya. Kamu nggak usah mikirin bagaimana cara terkabulnya. Kamu cukup melepaskan setelah kamu berdoa dengan cara yang saya ajarkan tadi. Percaya atau enggak, kalau kamu melakukan ini, pasti akan ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu. Nggak percaya silahkan praktekkan dan lihat hasilnya. Ya, masih ada saya, sahabat kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Silahkan praktekkan dan rasakan keajaibannya. Keep spirit, keep sharing, and keep loving.